Selamat sore teman-teman. Langsung saja kami akan berdiskusi tentang semiotika seri yang kedua. Next. Data redundant itu apa sih? Data redundant itu merupakan pesan yang kacau, memungkinkan si penerima melakukan pemeriksaan apakah pesan yang diterima sudah benar dan perlu atau tidak untuk melakukan koreksi agar pesan tersebut menjadi benar. Next. Redundansi itu sering diartikan berlebihan. Next. Seperti contoh, bola ditendang Afif dengan bola ditendang oleh Afif. Pemakaian kata oleh dalam kalimat kedua merupakan redundansi yang sebenarnya tidak perlu, karena kalimat pertama dan kedua tidak berbeda sehingga mengacaukan pengertian makna dan informasi. Yang sama itu adalah informasinya. Maknanya menjadi berbeda karena ditambahi kata oleh yang lebih menonjolkan makna si pelaku. Next. Beberapa gagasan yang mendasari istilah informasi dalam konteks sistem informasi. Yang pertama yaitu informasi memperkaya penyajian. Yang kedua, informasi memiliki nilai kejutan atau mengungkap sesuatu yang penerimanya tidak tahu. Dan itu dapat mengurangi ketidakpastian suatu informasi. Next. Menurut Saussure, data dan informasi itu sering tertukar. Data sering diartikan sebagai bahan yang diolah menjadi informasi, sedangkan informasi sebagai keterangan yang diperoleh dari data. Next. Menurut Davis, informasi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, benar atau salah. Ini dapat berhubungan dengan kenyataan atau tidak. Bila penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama seperti yang benar. Yang kedua, baru. Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. Yang ketiga, tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan tambahan baru pada informasi yang telah ada. Yang keempat, korektif. Informasi dapat menjadi suatu koreksi atau informasi salah atau palsu sebelumnya. Yang kelima, penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada. Next. Menurut Davis, masalah komunikasi informasi dalam sistem informasi dapat dipandang dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan teknis. Seberapa akurat informasi dapat disalurkan. Yang kedua, tingkatan semantik. Seberapa tepat simbol-simbol yang disalurkan dapat membawakan arti yang diinginkan. Yang ketiga, tingkatan efektivitas. Seberapa cocok pesan tersebut sebagai motivasi tindakan manusia. Next. Teori-teori informasi adalah historical, yang artinya mereka merefleksikan peristiwa dan waktu di mana mereka diciptakan karena waktu berubah, maka teori-teori juga akan ikut berubah. Ranah keingintahuan masyarakat akan bertumbuh sejalan dengan tingkat perkembangannya yang dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan masyarakat, pekerjaan, dan pergaulan. Next. Jadi menurut Siagian sendiri, untuk mengetahui atau menentukan nilai suatu informasi, biasanya orang-orang akan mengaitkan dengan 10 sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, mudah diperolehnya informasi. Jadi, suatu informasi akan lebih bernilai jika didapatkan dengan waktu yang cepat dan mudah. Yang kedua, luas dan lengkap informasinya. Jadi, bukan hanya isi dari informasi tersebut yang berguna, tapi apakah informasi tersebut juga berguna dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ketelitian. Dalam informasi, kita sendiri juga harus mengecek kembali apakah informasi tersebut sudah benar seluruhnya. Yang keempat, kecocokan. Dalam menerima informasi, tentunya kita harus mencocokkan terlebih dahulu. Data tersebut cocok tidak dengan informasinya, dengan begitu masalah dapat terselesaikan. Yang kelima, ketepatan waktu. Lamanya waktu yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Yang keenam, kejelasan. Dalam sebuah informasi, kita harus lebih memperhatikan jelas tidaknya kata atau istilah yang ada. Yang ketujuh, keluasan. Makin banyak keputusan yang diambil, maka makin luas kajian informasi tersebut. Yang kedelapan, dapat dibuktikan. Dalam menerima informasi, alangkah baiknya jika kita menguji terlebih dahulu pesan tersebut, agar menciptakan kesimpulan yang sama antar anggota. Yang kesembilan, bebas dari prasangka. Informasi akan sangat bernilai jika di dalamnya tidak mengandung opini atau hal-hal yang menduga-duga. Dan yang terakhir, dapat dilacak kebenarannya. Dalam menerima informasi, sebaiknya kita mencari tahu dulu sumbernya dari mana, agar informasi tersebut terjamin kebenarannya. Next.
Hubungan teori informasi dan semiotika, yaitu suatu model komunikasi, merupakan konstruksi teoritis yang bertujuan untuk memvisualisasikan dan pemindahan informasi. Sender atau source, yaitu sumber informasi yang ingin disampaikan. Next, encoder atau transmitter, yang berarti mengubah pesan menjadi sinyal sesuai dengan saluran yang digunakan. Dan channel atau sinyal, medium yang mengirimkan sinyal lewat tanda. Next ada decoder atau reception, yaitu menerima sinyal yang diberikan. Next ada receiver atau destination, yaitu pesan yang disampaikan oleh sumber informasi. Dan terakhir ada feedback atau kembali ke sender. Dan noise sendiri yaitu setiap rangsangan, tambahan, dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Dan signified yaitu pemberian makna seperti pemberian nyalanya lampu sebagai tanda air telah mencapai level bahaya. Next. Pendekatan terhadap tanda-tanda. Pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand Saussure, tanda itu sendiri merupakan manifestasi konkret dari citra bunyi. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbiter. Sifat arbiter, suatu aturan tidak dapat dijelaskan. Hal itu seolah ada kebetulan saja. Prinsip kearbiteran bahasa. Tanda-tanda tidak terlalu jelas. Kata persatuan makna dengan susunan bunyi tertentu, ada yang disebut aksen. Kedua, pendekatan pertanda menurut Charles Sanders Peirce. Pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan objeknya. Yang pertama, menggunakan sifat objeknya. Yang kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Yang ketiga, perkiraan bahwa hal yang diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika menyebut tanda sebuah simbol. Menurut Umberto Eco, dapat disimpulkan bahwa suatu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar, melainkan suatu tempat pertemuan bagi unsur-unsur independen yang berasal dari dua unsur yang berbeda, atau ungkapan dan isi, dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.